Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke siswa semuanya, ketemu lagi dengan saya NM Cikgu Channel. Pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang gaya gerak lurus beraturan GLB dan garis berubah beraturan GLBB kelas 8 semester pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pada video kali ini, pertama, gerak lurus beraturan GLB dan contoh soal. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan GLBB. Yang ketiga, GLBB dipercepat dan contoh soal. Keempat, GLBB diperlambat dan contoh soal. Yang kelima, contoh dan pembahasan soal lainnya. Kita mulai dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat tetap. Di mana benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Dapat dirumuskan V sama dengan S per T, di mana P adalah kecepatan satunya meter per detik, sedangkan S jarak 1 meter, T sama dengan waktu, satunya adalah sekon. Agar jangan sampai salah kita mengkalkulasikan atau memasukkan rumus, kita pakai sistem segitiga atau kita istilahkan saja dengan segitiga pengaman, di mana V sama dengan S per T, sedangkan S V dikali T dan T sama dengan S per V. Secara matematik kita misalkan V sama dengan 2, S sama dengan 6, dan T sama dengan 3. Kita pakai segitiga pengaman bahwa untuk mencari 2 sama dengan 6 dibagi 3, mencari 6 sama dengan 2 dikali 3, sedangkan 3 sama dengan 6 dibagi 2. Kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu. Misalnya, pada jalan yang lurus dan tidak ada hambatan, kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan tetap selama beberapa waktu. Maka diperoleh grafiknya kecepatannya 0, maka akan membentuk garis horizontal atau garis datar. Berarti kecepatan benda tidak berubah atau konstan, dan inilah yang disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Kita lihat contoh soal GLB. Sebuah mobil bergerak kecepatan tetap 36 km per jam. Hitung jarak yang tempuh mobil selama 10 sekon. Pembahasannya, diketahui V sama dengan 36 km per jam, sama dengan 10 meter per detik. Sedangkan T sama dengan 10 sekon. Ingat, 1 km sama dengan 1000 meter, sedangkan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Maka 36 km per jam sama dengan 36 dikali 1000 per 1 dikali 3600, sama dengan 36.000 dibagi 3600, maka didapat 10 meter per detik. Sedangkan yang ditanya adalah S, berarti S adalah jarak. Jawab, S sama dengan V dikali T, di mana P 10 meter per sekon dikali T 10 sekon sama dengan 100 meter. Kita lanjut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan mengalami kecepatan yang teratur.
Misalnya, pada jalan yang lurus ada hambatan seperti mendaki dan menurun. Kendaraan bergerak dengan kecepatan tidak tetap atau mengalami percepatan dan perlambatan. Maka GLBB dapat rumuskan VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Sedangkan A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T. S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah A dikali T pangkat 2. Ini merupakan GLBB dipercepat. Sedangkan S sama dengan V0 kali T kurang setengah kali A dikali T pangkat 2. Ini adalah GLBB diperlambat, di mana PT sama dengan kecepatan akhir, satunya adalah meter per detik. P0 adalah kecepatan awal, satunya adalah meter per detik. A sama dengan percepatan, satunya adalah meter per detik pangkat 2. T sama dengan waktu, satunya adalah sekon. S sama dengan jarak tempuh, satunya adalah meter. Pada rumus jelas perbedaan antara GLBB mengalami percepatan dengan GLBB perlambatan. Percepatan ditambah, sedangkan untuk perlambatan dikurang. GLBB ada dua. Pertama, GLBB dipercepat, yaitu gerak suatu benda yang mengalami percepatan. Contoh, pertama, mobil mau berjalan. Mula-mula dia bergerak pelan, kemudian melaju kencang. Yang kedua, buah kelapa jatuh. Mula-mula dia bergerak pelan, kemudian jatuh dengan cepat. Yang ketiga, bola digelindingkan di bidang miring, bergerak pelan, kemudian melaju dengan cepat. Yang keempat, seseorang bersepeda di jalan yang menurun, bergerak dan kemudian melaju dengan cepat. Yang kelima, tiap-tiap benda yang jatuh ke bawah akan mengalami percepatan yang dipercepat. Grafik kecepatan terhadap waktu. Pada grafik GLBB ini, yaitu di mana membentuk garis lurus naik yang disebabkan mengalami percepatan yang bersifat positif. Apabila mengalami percepatan, grafik menunjukkan garis lurus naik. Kita lihat contoh soal GLBB percepatan atau GLBB dipercepat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 30 meter per detik dengan percepatan 2 meter per detik pangkat 2 selama 5 sekon. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Pembahasannya itu diketahui P0 atau kecepatan awal sama dengan 30 meter per detik, sedangkan percepatan sama dengan A yaitu 2 meter per detik pangkat 2, dan T waktu sama dengan 5 sekon. Ditanya S yaitu jarak yang ditempuh. Jawab, S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2 sama dengan P0 30 dikali dengan 5 T5 ditambah dengan setengah A2 sedangkan T5 pangkat 2, berarti 30 dikali 5 ditambah dengan setengah 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 30 kali 5 150 ditambah dengan setengah 2 dikali 25 sama dengan 150 ditambah setengah dikali 50 sama dengan 150 ditambah 25 sama dengan 175 meter. Yang kedua, GLBB diperlambat, yaitu gerak suatu benda yang mengalami perlambatan. Contohnya adalah 1. Mobil mau berhenti, mula-mula bergerak, kemudian direm dan berhenti.
Sebelum mobil berhenti, mobil mengalami perlambatan. Yang kedua, bola ditendang ke atas. Mula-mula diam, bergerak cepat, kemudian akan berhenti dan jatuh ke bawah kembali. Ketika naik sampai ketinggian tertentu akan mengalami perlambatan. Yang ketiga, peluru ditembakkan ke atas. Yang keempat, bola digelindingkan di bidang datar, bergerak cepat, kemudian mengalami perlambatan dan berhenti. Yang kelima, tiap-tiap benda yang dilempar ke atas mengalami perlambatan. Grafik kecepatan terhadap waktu GLBB diperlambat, yaitu pada grafik GLB perlambat akan mengalami garis lurus turun, yang artinya diperlambat. Yaitu apabila mengalami perlambatan, grafik menunjukkan garis lurus turun. Penerapan GLBB dan GLBB serta grafik kecepatan terhadap waktu. Pertama, pola gerak suatu benda dapat diselidiki menggunakan waktu keting atau ticker timer. Kita lihat gambar arah gerakan ke kanan, sedangkan titik awal ketikan berada pada bagian kanan juga. Sedangkan jarak titik dari titik ke titik, jaraknya adalah sama, maka kecepatannya adalah tetap. Untuk kecepatan tetap dapat kita lihat grafik sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Kecepatan tetap merupakan gerak lurus beraturan, di mana percepatannya adalah 0, akan membentuk garis horizontal. Sedangkan gambar kedua, arah gerakan ke kanan, titik awalnya juga berada pada bagian kanan. Sedangkan pola ketikan yang terjadi renggang terus rapat, maka kecepatannya diperlambat. Dan ini grafik kecepatan terhadap waktu yang diperlambat. Otomatis dia membentuk garis turun. Sedangkan gambar ketiga, arah geraknya tetap juga ke kanan, sedangkan titik awalnya juga bagian kanan. Pola ketikan yang terjadi rapat terus merenggang, maka kecepatannya dipercepat. Dan sedangkan grafik dipercepat itu berupa garis naik ke atas. Dari ketiga pola dan grafik bisa kita jatuhkan, grafiknya akan membentuk seperti ini. Yang pertama, GLB tetap gerak lurus beraturan karena percepatannya adalah 0. Sedangkan kedua, GLB berlambat, dan yang ketiga dipercepat. Kita lihat grafiknya akan membentuk seperti ini. Kita lanjut dengan pola gerak tetesan oli mobil. Kita lihat gambarnya. Mobil bergerak arah ke kanan, sedangkan tetesan oli yang timbulkannya jaraknya adalah sama, sedangkan titik awal tetesan oli berada pada bagian kiri dan kecepatannya tetap. Dan grafik yang dihasilkan yaitu GLB. Yang kedua, mobil tetap bergerak ke arah kanan pada titik awal tetesan oli berada pada bagian kiri, akan membentuk pola rapat dan menjadi renggang, maka kecepatannya adalah dipercepat. Grafik yang dihasilkannya seperti ini. Yang ketiga adalah mobil juga tetap bergerak arah ke kanan, sedangkan titik awal tetesan oli berada pada bagian kiri. Pola tetesan oli yang dihasilkan yaitu renggang kemudian rapat, berarti kecepatannya diperlambat. Grafik diperlambat adalah seperti ini. Maka dari ketiga gambar tersebut membentuk grafik. Yang pertama, gerak lurus beraturan tetap. Yang kedua, GLBB dipercepat naik.
Dan ketiga, GLBB diperlambat turun. Oke siswa semuanya, mari kita lihat soal yang sering muncul dalam ujian. Sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke ruas jalan B. Di tengah perjalanan, oli mesinnya menetes dan memberikan pola tetesan di jalan sebagai berikut. Tentukan grafik yang dihasilkannya. Kita lihat A ke B. A ke B dari renggang ke rapat. Otomatis kecepatan makin lama makin lambat. Maka GLBB diperlambat. Tetesan oli dari renggang ke rapat. BC kecepatannya tetap beraturan. Sedangkan CD kecepatan makin lama makin cepat. Atau GLBB dipercepat. Di mana tetesan oli dari rapat ke renggang. Maka grafik yang dihasilkan adalah grafiknya A ke B diperlambat turun, B ke C tetap karena tidak mengalami perubahan jarak, maka membentuk garis datar atau horizontal. Sedangkan C ke D dari rapat ke renggang, C ke D dipercepat, garisnya naik. Contoh berikutnya itu, gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar. Di mana A ke B kecepatan makin lama makin cepat, atau GLBB dipercepat A ke B. B ke C kecepatannya adalah tetap atau GLB. Sedangkan C ke D makin lama makin lambat atau GLBB diperlambat. Maka grafik yang dihasilkan adalah A ke B makin lama makin cepat, grafiknya naik. B ke C tetap, grafiknya horizontal atau tetap. Sedangkan C ke D GLBB diperlambat karena mengalami perlambatan. Oke siswa semuanya, itulah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.